Tifa menolak dakwaan jaksa yang menyatakan perbuatannya adalah fitnah terhadap kehormatan Jokowi. Tifa pun meminta agar ijazah asli Jokowi wajib diperlihatkan di persidangan. Akankah jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya? Kita bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa, Ajis Yanuar, dan juga Sekjen Waketum Brigadir Rakyat Nusantara, Bang Ade Darmawan yang sudah hadir di studio, dan juga pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Ade, Bang Ajis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio juga. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajis tadi ikut mendampingi dalam pembacaan dakwaan Dr. Tifa. Ini kan Dr. Tifa langsung menyatakan keberatannya. Bagaimana Anda akan melakukan strategi hukum ke depannya? Ya, terima kasih. Jadi memang kita sudah menyiapkan untuk dulu bahasanya eksepsi ya. Saat ini perlawanan di KUHP yang baru. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa dalil argumen dan juga bukti-bukti kami ya terkait dengan dakwaan jaksa yang memang masih tahap awal ya kita pelajari, tapi kita sudah ada kerangkanya tadi sebagian dan tinggal nanti kita finishing. Insya Allah nanti pada hari hanya bisa kita perlihatkan dan kita sampaikan di muka persidangan insya Allah. Seperti itu Mas. Kalau tadi yang kita dengar sama-sama dakwaan jaksa itu lebih keterkaitannya dengan cuitan Dr. Tifa di media sosialnya dan juga tayangan talk show yang menghadirkan Dr. Tifa itu sendiri. Di mana poin keberatannya? Ya, jadi gini, yang pertama saya sampaikan tadi mungkin kita simak bareng-bareng ya. Ada 28 unggahan yang dimaksud oleh jaksa ya. Tapi yang langsung direct dari Dr. Tifa sendiri hanya 5. Ini kan bercampur dengan yang lainnya. Nah, ini menandakan dari awal perkara ini ada yang nggak beres. Karena ada asas similia similibus. Jadi perkara itu harus putus dengan cara yang sama juga. Nah, jadi ada beberapa terlapor waktu itu yang memang sudah calon tersangka quote unquote seperti itu, kemudian dihentikan. Kan begitu. Nah, tapi maksud Anda yang sudah SP3 itu? Ya, tapi yang lainnya yang sekali lagi tanda petik tidak kooperatif dilanjutkan. Ini kan maksud saya ini membuktikan bahwa ada diskriminasi. Ya, kenapa? Ya, tadi kan saya katakan. Lalu juga ada istilahnya dari bahasa Belanda itu Onderbartheid van Klacht. Jadi sifat tidak terbaginya ya adanya aduan. Jadi nggak bisa tuh dibagi-bagi secara prinsip seperti itu ya yang saya pelajari ya, yang kami sama-sama pelajari di Fakultas Hukum. Nah, maka dari itu salah satu keberatan kami adalah hal tersebut. Bagaimana bisa mereka memasukkan semua, di situ ada terlapor lainnya waktu itu. Nah, kemudian Dr. Tifanya hanya 5 di situ. Nah, kemudian ada juga mengenai tuduhan merekayasa. Dr. Tifa nggak punya kemampuan untuk merekayasa sebagaimana dimaksud jaksa di Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi maksud saya nggak fair ketika dia dituduhkan kemudian didakwakan dengan kegiatan yang tidak ia lakukan. Saya mensupport karena memang undang-undang ITE tadi ya. spesialisasi Dr. Tifa sendiri adalah anatomi morfologi seperti kurang itu lebih ya. Seperti itu, jauh dari undang-undang ITE seperti itu. Bagaimana Bang Ade menanggapi ini? Ada keberatan dari Dr. Tifa dan juga kita tahu bahwa sebenarnya objek di sini adalah ijazah Pak Jokowi. Jadi gini, Mbak Cynthia, kalau kita mempelajari dari dakwaan tadi, jelas dikatakan bahwa ada beberapa postingan terkait foto. Kan itu. Bahwa kemudian ijazah itu berkaitan tentunya terkait foto, tapi kan yang posting bukan Dr. Tifa. Ya, tetapi dalam mempelajari metodologi yang dikatakan adalah penelitian tadi, beliau melihat foto. Dia konsen ke situ. Dari tadi malam pun kita adakan dialog sama Bu Tifa, dia menanamkan terus bahwa apa yang dia lihat itu dengan keilmuannya dia mampu menganalogikan ya melalui metodologi dia bahwa foto itu bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada disebutkan tadi di dalam dakwaan bahwa itu adalah orang tertentu yang disebut ya. Saya tidak masuk pada pokok dakwaan itu. Kenapa? Karena itu juga strategi jaksa sebenarnya di situ. Yang kita lihat tadi rekan Yanuar mengatakan bahwa ini harus satu berkaitan dengan yang lain. Oh tidak, kalau splitting itu kan kita kan sudah sepakat nih. Artinya ingin melakukan sidang itu berbeda.
Nah kalau split scene kan tidak bisa lagi tadi disampaikan sama saya Yonar itu bahwa ada satu metode ilmu hukum yang saling berkaitan tadi harus satu dari putusan tersebut. Tapi gini Bang Ade, singkatnya apa yang dilakukan Dr. Tifa itu fitnah? Ya, fitnahnya di mana nih? Ya sekarang gini, kalau kita bisa menyampaikan kepada publik melalui sesuatu akun secara publik dan itu tersiar ke seluruh Indonesia melalui akun itu bahwa ini bukanlah Pak Jokowi atau Dumatno dan lain-lain sebagainya. Dumatno ya tadi ya yang saya sempat dengar ya tadi dakwaan bahwa ini adalah Dumatno dan lain-lain sebagainya. Kan itu berarti memproyeksikan bahwa apa yang ada di ijazah tersebut bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan itu. Itu pointer pertama saya lihat yang arah jaksa ke situ. Kemudian secara metodologi dia katakanlah editing ya. Pasal editing, tab 32 dan lain-lain sebagainya. Tapi kan yang otentik seolah-olah tidak otentik. Oke, gimana Bang Ajis, mengapa saat itu Dr. Tifa juga sudah berani bahwa mengatakan apa yang ada di ijazah yang beredar itu bukan Pak Jokowi? Ya sekali lagi gini, dia bukan yang memposting, itu kita garis bawahi dulu. Dia bukan yang merekayasa juga. Nah, kemudian yang memposting dan yang merekayasa tidak dipidana. Ini kan diskriminasi lagi. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa yang dia sampaikan itu adalah pendapat dia ya yang secara analisis keilmuan dan observasi itu dilindungi ya oleh asas kebebasan akademik. Tapi itu tidak dilakukan oleh kepolisian dalam hal penegak hukum. Kemudian jangan lupa Bang Yanuar. Ini yang saya katakan. Jangan lupa sejak kapan Pak Jokowi namanya jadi Mukidi, jadi Mulyono. Tadi kita dengar semua dakwaan itu. Iya, tetapi ada salah satu postingan dari 5 itu Mukidi, dia tetap menyebutkan bahwa mantan presiden ke-7 gitu loh. Ya kan itu. Kan ada tadi kita baca kan bersama kan. Dakwaan kita simak baik-baik. Dari 28 hampir separuhnya itu bahasanya Mukidi, Mulyono masuk. Harusnya kan nggak bisa dong serampangan sembarangan dan atas nama formil harus itu ditolak oleh majelis hakim seperti itu. Nah, kita lihat nanti di dalam eksepsi. Artinya begini, ini kan masih panjang dalam artian gini. Tentu teman-teman dari kuasa hukum Dr. Tifa itu kan besok di eksepsi nih. Tentu masih ada putusan sela sebelum masuk ke pembuktian dan lain sebagainya kan. Nah artinya gini, kalau menurut saya sih hari ini harusnya kita konsentrasi pada pembuktian dan eksepsi beliau saja. Kalau kita melihat struktur hukumnya, saya coba ke Prof. Jamin. Prof, kalau pokok perkaranya adalah fitnah dan pencemaran nama baik, tapi di sini juga belum ya disebutkan oleh jaksa terkait dengan yang menjadi objeknya. Kita ini harus mulai dari mana ketika ijazah aslinya juga belum dihadirkan. Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali dialog kita sore hari ini. Saya langsung ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, ketika seseorang sudah didakwa dengan dakwaan fitnah, apakah dalam kasus ini khususnya ijazah yang menjadi objek perdebatan harus langsung dihadirkan dalam sidang? Prof. Ya, ini kan masih dalam tahap surat dakwaan ya. Artinya surat dakwaan itu harus berisi surat dakwaan yang cermat, jelas, dan terang. Ya. Nah, kecermatan itu terkait tentang locus delicti, yaitu tempat di mana terjadinya tindak pidana, dan tempus, kapan terjadinya tindak pidana. Karena itu akan berkaitan dengan ketentuan hukum mana yang akan digunakan, yang barukah, yang lamakah. Kalau locus berarti tempat di mana dia melakukan tindak pidana, apakah melalui sarana elektronik. Tadi sudah disebutkan ada pasal 126 terkait dengan penggunaan sarana elektronik. Nah, dari ini maka yang menjadi dasar surat dakwaan dan pembuktiannya ke depan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tentu terkait tentang lokusnya. Lokusnya di mana? Kalau lokusnya itu adalah sarana elektronik, maka itu yang menjadi dasar pencemaran atau penghinaan melalui sarana elektronik. Nah, apakah sarana elektronik yang disebut itu mempunyai autentikitas ya, autentik ya, dapat diklarifikasi melalui forensik
digital, Ya. bahwa itu benar adanya dari orang yang mengirim. Nanti dari pengiriman itu maka akan disandingkan dengan bukti asli dan keterangan. Jadi nggak cukup dengan bukti asli yang hadir di persidangan itu bendanya, Hmm. buktinya sertifikat Jokowi saja, tetapi juga Oke. Jokowinya hadir Hmm. dan orang yang pernah menerbitkan sertifikat Hmm. hadir dan juga legalitas, Oke. artinya orang yang mengeluarkan itu juga hadir. Nah, Oke. kekuatan pembuktian inilah yang akan menjadi kekuatan pembuktian yang Hmm. autentik dan kuat, saya kira nantinya bisa diajukan oleh jaksa. Begitu. Oke. Nah, Bang Ade, Ya. berarti clear ya bahwa ijazah termasuk Pak Jokowinya juga harus Oh, ya. dihadirkan di dalam sidang. Ya, kami meyakini, bukan hanya meyakini, tetapi berkali-kali Bapak Insinyur Joko Widodo menyampaikan kepada para relawan juga bahwa beliau akan hadir kok. Artinya begini, kalau terkait ijazah itu sudah pasti. Paling tidak tahap keempat kita tunggu setelah adanya putusan selah, ya setelah adanya eksepsi dari teman-teman, atau kalau saat ini kata Bang Yanwar itu adalah perlawanan, ya setelahnya adanya perlawanan tentunya akan masuk tahapan-tahapan berikutnya. Bahwa kemudian yang menarik buat saya tadi Bang Yanwar adalah persoalan Mukidi. Nah, kami tahu arah pembelaan ini jadinya. Kemana? Kenapa? Bahwa ingin mengurangi alat bukti yang ada sebenarnya. Benar, Ya kan? ingin mengurangi Kenapa alat saya bilang bukti. begitu? Karena di akun X itu Oke. menyatakan ada 5 dan kemudian tetapi kita nggak sadari bahwa tadi yang dibacakan juga adalah di mana ada salah satu stasiun TV yang memang live sifatnya dan di situ memang ditampilkan foto-foto itu. Nah, ini kan jelas bahwa siapa Mukidi ini keterkaitan antara satu barang bukti dengan bukti lain kan jelas itu. Bahwa ini keterkaitannya. Sehingga saya menganggap bahwa hari ini juga teman-teman lawyer kita Ya. udah tahu arah pembelaannya Betul, kemana arah gitu loh. pembelaan Anda untuk klien Anda seperti itu Bang Ajis. Itu hanya salah satu dari sekian banyak sih sebenarnya. Oke, oh berarti betul untuk mengurangi barang bukti atau Ya, gimana? tentu saja. Jadi gini, kalau misalnya tadi terbukti, kita sama-sama mengakui bahwa memang kan tidak pernah Pak Joko Widodo namanya berganti jadi Mukidi, jadi Mulyono, jadi JKDK gitu, Jokodok lah gitu. Nggak pernah ganti seperti itu. Nah, kita di sini tidak membahas penghinaan nama Pak Joko Widodo diganti, kan nggak bahas itu. Ya, tetapi kenapa bisa begini masuk Bang ke Yanwar, situ? yang gitu. bisa kita korelasikan adalah kemudian akun X itu pada tempus sesuai dengan yang disampaikan tadi Prof bahwa tempus lokus mulainya dibuat mulainya satu perbuatan tindak pidana itu tercermin mulai daripada akun X sampai dengan di Oke. layar televisi Artinya gitu saya loh. mau katakan, Artinya seperti itu. Gimana? Saya mau katakan itu. Artinya saya Oke. mau katakan bahwa dengan mencampur adukan hal-hal yang belum jelas dengan yang let's say kita katakan sudah jelas, ini menunjukkan jelas ada prosedur. Yang belum jelas dan jelasnya mana nih? Yang Bang belum Ajis? jelas Justru tadi itu, Bang Yanwar. Mukidi, Justru di situ, Bang Yanwar. JKD, terus udah gitu Mulyono Ya. diinterpretasikan sebagai Joko Widodo, dimasukkan sebagai apa namanya dakwaan. Oke, itu dan maksud itu saya, yang menjadi keberatan itu Anda. keberatan kami. Ini menunjukkan Justru di sini, Mbak pihak Sin. kepolisian dan kejaksaan serampangan. Mbak Cynthia, Oke. justru di sini kita Dalam bisa melihat bahwa menuntut. keterkaitan antara satu barang bukti dengan bukti yang lain, alat bukti yang lain itu sangat erat sekali. Disinilah kita tercermin bahwa ada penghinaan, bahkan merubah Di bagian nama-nama. mana? Di bagian Iya mana? dong, penghinaannya jelas. Seperti tadi Bang Yanwar katakan, dirubah nama menjadi Jokodok. Yang pada akhirnya dia membuktikan sendiri melalui media. Mengapa Anda yakin betul bahwa itu adalah representasi Pak Jokowi? Tentu, karena orang yang sama. Akun X milik siapa, terus kemudian di televisi ditegaskan. Keyakinan Kan keyakinan itu menurut saya. keyakinan itu ini menurut menghina saya. Pak Joko Widodo seharusnya. Begitu. Ya justru Kita bukan tidak pernah- saya dong. Kita tidak mengatakan Kan ini arah persidangan. Iya. Jadi kita lihat Iya. makanya diterkaitkan antara bukti yang satu dan bukti yang lainnya untuk memperjelas penghinaan itu. ini menunjukkan gitu loh. pihak Nah, itu kan jaksa di situ saya rasa. awalnya dari ini kan bukti dari pihak kepolisian. Ini menandakan kepolisian ini serampangan dan menunjukkan prosedur engineering untuk membungkam dan membui orang-orang yang memang tidak sepaham dengan Jadi, Pak Joko Widodo dalam hal ini yang saya satu menyebut soal klien ijazah saudara satu. adalah terdakwa saat ini. Oke. Terdakwa kalau memang tidak jelas dalam surat dakwaan, saya rasa tidak mungkin akan didakwa dengan pasal-pasal yang ada, pasal berlapis saat ini ya kan. Oke. Jadi
para terdakwa ini kalau kami melihat memang jelas kok terlihat banget dari dakwaan tersebut. Tapi apapun itu kita ikuti persidangan. Oke. Saya sangat menantikan eksepsi Saya dari teman-teman. ke Prof Artinya Jamin. seperti apa? Prof Jamin, apakah ini artinya hakim harus benar-benar men-challenge jaksa agar Jokowi hadir di sidang sambil memberitahukan merasa fitnahnya tuh di bagian mana? Prof. Beliau ini kan delik aduan yang langsung mengena kepada orang ini. Maka harus diminta keterangannya dari sisi mana ada penghinaan terhadap dirinya terkait dengan laporan yang atau aduan yang dia sampaikan. Ini wajib karena ini kan delik aduan. Jadi Ya. yang merasa dirugikan harus memberi keterangan karena dalam hukum acara kita keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang saksi sampaikan di depan persidangan gitu. Oke, Bang Ade, sebenarnya Pak Jokowi itu merasa terhina dan merasa terfitnah itu yang bagian mana sih Bang Ade? Sebenarnya bukan lagi terhina dan terfitnah. Bayangkan saja di akun X disebutkan kata-kata mukidi dan lain sebagainya. Ya kita lihat di hasil pembuktiannya nanti kan bahwa apakah satu akun tersebut terkait dengan peristiwa yang terjadi pada klimaksnya di stasiun TV tersebut yang menampilkan foto-foto beliau. Jadi gini, penghinaan tidak sama di situ saja, Mbak Cynthia. Kalau kita melihat yang paling klimaks menurut saya adalah ketika kemudian walaupun ini agak di luar konteks dari dakwaan ya yang kita lihat adalah datangnya Mbak Tifa bersama Refli Harun di kuburan dan lain sebagainya. Itu penghinaan yang cukup menyakitkan bagi cukup keluarga menyakitkan. besar Bapak Insinyur Joko Widodo. Bang Ajis, apa yang akan dilakukan strategi hukumnya? Seperti apa? Silakan. Saya sampaikan tadi Prof tuh luar biasa tadi mengatakan ini ada delik aduan. Faktanya Prof dan pemirsa sekalian dan Bang Ade tahu, delik aduan itu di Undang-Undang ITE-nya itu kan 27A. Di tuntutan ini, di dakwaan ini 27A itu hilang berganti dengan delik umum 32 ayat 1, 35 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini jelas overcharging atau penerapan pasal yang berlebihan yang ada abuse of process di sini. Dicampur aja itu menurut asas itu nggak boleh gitu kan. Itu ada abuse of process. Kemudian sekarang delik aduannya dihilangkan 27A-nya ya karena mungkin ancaman hukumannya ringan, kemudian diganti dengan delik umum. Ini kan luar biasa. Baik. Nah, pemirsa Karena dan dengan juga ahli hukum mesti tahu metode yang juga. dilakukan oleh Dr. Tifa, Bang Yanwar, sekali lagi saya sampaikan, bahwa Waktunya delik sudah umum, delik Ya. aduan absolut, saya rasa semuanya mengena di situ. Kenapa? Karena memang ada metodologi yang menurut Dr. Tifa, itu adalah sebuah penelitian yang saya bilang nol. Baik, Itu nanti bukan kita penelitian. akan kembali melihat sidang lanjutannya eksepsi ya? Ya. Betul, baik. Perlawanan sekarang. Perlawanan ya. Perlawanan. Kita akan lihat perlawanan Sekarang seperti apa yang akan disampaikan oleh Dr. Tifa di agenda sidang selanjutnya. Terima kasih Bang Ajis, terima kasih Bang Ade. Mbak Cynthia. Prof Jamin, terima kasih juga sudah memberikan perspektifnya di Terima Kompas Petang kasih, sore hari Prof. ini. Terima kasih.